Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Hesti Ramadhani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama bacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 3 dengan judul Menjalin Hidup Penuh Manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan tujuan pembelajaran, setelah belajar ini nanti anak-anak diharapkan yang pertama dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian anak-anak dapat membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Ketiga, dapat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya di dalam Islam adalah menghabiskan atau menghamburkan uang atau harta untuk tujuan bersenang-senang dan bermegah-megahan belaka. Perbuatan ini sama sekali tidak disukai oleh Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Takasur ayat 1-2, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. 1. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizzal qurba haqqah wal misqina wa banas sabili wa la tubazzir tabzir innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana sayyatanu Rabbi kafuro. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 2. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, dapat membuat kita terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi hingga melalaikan akhirat. Kemudian, dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Kemudian dapat berpotensi menimbulkan sifat kikir, tidak mau berbagi. Yang terakhir, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Lalu, bagaimana cara menghindari sifat hidup berfoya-foya itu, nak? Yang pertama, belanjakanlah harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ingat, kebutuhan ya, bukan kemauan. Kemudian,
bergaya hidup sederhana, bertindak selektif dan terencana. Lalu bersikap rendah hati, selalu bersyukur, serta membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. B. Pengertian riya dan sum'ah. 1. Pengertian riya. Riya secara bahasa yakni berasal dari kata ar-riya yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Riya juga merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Riya juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan riya juga merupakan bentuk dari syirik kecil yang dapat merusak ibadah dan mengurangi pahala kebaikan yang didasarkan dengan riya tidak bernilai di hadapan Allah. 2. Pengertian sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar mendapatkan pujian atau sanjungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malah ria'an nasi wala yu'min billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihi turabun fa'asobah wabil qatarokah saldo la yaqdirna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dampak negatif riya dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan.
merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Kemudian dampaknya adalah mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Kemudian dampaknya adalah dapat menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Kemudian, bagaimana cara menghindari sifat riya dan sum'ah? Yang pertama, meluruskan niat sebelum melakukan ibadah. Kemudian, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Memperbanyak rasa syukur. Ingatlah bahwa pujian dari manusia hanya pujian semu, bersifat sementara dan ada maksud tertentu. Lalu caranya adalah dengan memperbanyak ingat kematian, karena kehisapan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi dan pujian dari manusia tidak punya arti apapun. Lalu cara yang terakhir adalah dengan membiasakan hidup sederhana, karena kesederhanaan akan membuat seseorang menjadi lebih ikhlas dalam melakukan setiap amal ibadah. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membacakan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.